Halo para generasi penerus bangsa, apa kabarnya? Kembali di film hadir ke hadapan teman-teman semua, dan setelah beberapa waktu yang lalu saya merangkum film dari negeri tirai bambu. Sekarang saya akan membahas sebuah film dari negeri matahari terbit yang dibintangi idola kita yang satu ini nih. Oh, tenan. Penasaran seperti apa filmnya? Selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang detektif kepolisian bernama Sawamura, yang saat itu beliau sedang asik molor. Lagi seru-serunya mimpi yang siapa tahu setelah bangun dapat angka keberuntungan 4 angka, Sawamura terbangun oleh sebuah panggilan telepon yang mengabarkan jika telah ditemukan mayat korban pembunuhan dan memerintahkannya untuk segera datang. Di TKP yang berlokasi di dalam terowongan, Sawamura diberitahu jika korbannya seorang wanita yang mana sebelum tewas, dia diikat lalu tubuhnya dibiarkan digigit 3 ekor anjing kelaparan. Malam hari sepulang dari TKP, Sawamura bersama temannya Nishino menerima telepon dari tempat penampungan hewan jika seekor anjing yang ikut memangsa wanita tadi memuntahkan secari kertas dengan bertuliskan, keesokan harinya, kepolisian berhasil mendapatkan identitas korban yang diketahui bernama Akemi. Dan Akemi, yang tidak memiliki keluarga itu diketahui tinggal serumah atau istilah kata, kumpul kebo dengan pacarnya. Lalu, tanpa buang-buang waktu, Sawamura beserta balad-baladnya langsung menemui pacarnya Akemi. Dan menurut cerita pacar Akemi, beberapa hari lalu, Akemi sengaja membuang si dogi kesayangannya karena pacarnya Akemi alergi dengan bulu dogi yang membuatnya arate. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, belum juga kasus kematian Akemi terungkap, polisi kembali digemparkan dengan laporan penemuan mayat seorang pria yang pada saat ditemukan, dia diikat di atas kursi dengan jantung korban yang sudah berada di atas timbangan, lengkap dengan kertas bertuliskan hukuman untuk penderitaan ibu. Korban kedua ini diketahui seorang tunakarya atau istilah kata pengangguran tanpa tanda jasa yang semasa hidupnya hanya menjadi beban ibunya, di mana kerjaan sehari-hari cuma main game dan main slot dengan hobi sampingan sebagai wibu. Lalu di malam pada saat hujan deras, tiba-tiba saja dia hilang dari rumah hingga kemudian diketemukan sudah tak bernyawa. Singkat cerita lagi, semua polisi berkumpul membahas 2 kasus pembunuhan itu. Tidak ada petunjuk yang mereka temukan karena pelaku beraksi di saat hujan, yang menurut Pak Komandan, mungkin saja dia beraksi di saat hujan untuk menghilangkan jejak, dan tidak ada saksi yang melihat karena warga sedang sibuk nyeduh kopi dan atau makan mie instan. Tapi tiba-tiba saja Nishino memaparkan keterkaitan antara korban pertama dan kedua, karena ternyata 3 tahun yang lalu keduanya sama-sama juri dalam sebuah persidangan yang dijuluki pembunuhan kristal. Dalam kasus tersebut, terdakwa bernama Shigeru membekukan tubuh korbannya dengan cairan kristal hingga membuat korbannya kaku seperti boneka. Di persidangan itu Shigeru mengakui semua perbuatannya hingga para juri dan hakim menjatuhkan hukuman mati. Namun saat di rumah sakit untuk memeriksa kondisi kejiwaan Shigeru seperti ingin cepat-cepat mati saja, yang pada akhirnya ia pun mati gantung diri. Mendengar pemaparan Nishino, Sawamura pun kaget karena ternyata istrinya yang bernama Haruka. Sorry. Yang ini. Ternyata, ia pun menjadi juri dalam persidangan pembunuhan kristal tersebut, yang saat itu juga, Sawamura langsung menelpon Haruka. Tapi apesnya, entah habis pulsa atau habis kuota, atau mungkin juga nggak ada sinyal wifi tetangga, Haruka malah susah dihubungi. Sawamura kemudian teringat jika sudah 2 minggu ini Haruka pundung membawa anak si mata wayang mereka bernama Sota, meninggalkan Sawamura yang dianggap terlalu sibuk bekerja.
Sampai-sampai si Teteh Haruka ini tidak ditoel-toel 2 bulan. Bapak-bapak polisi pun bergegas melindungi juri-juri yang tersisa karena tidak mau ada korban-korban selanjutnya. Sebagai informasi, menurut Abah Google, juri adalah orang-orang yang dibentuk dan dihadirkan di persidangan dengan tugas memutuskan suatu perkara secara bersama berdasarkan fakta-fakta persidangan. Namun, keberadaan juri-juri ini hanya berada di negara-negara tertentu saja. Koreksi kalau saya salah. Namun bapak-bapak polisi kalah cepat karena si pembunuh lebih dulu menghabisi para juri dengan cara yang berbeda. Seperti seorang juri yang berpenampilan aduhai. Dia dibekukan sampai mati dengan meninggalkan tulisan hukuman kecantikan abadi. Lalu, ada juga yang tewas dengan mulut dipenuhi jarum dan tak lupa si pembunuh meninggalkan coretan hukuman menelan 1000 jarum. Serta Pak Hakim yang memimpin sidang pembunuhan kristal itu, tubuhnya dipotong secara vertikal yang masing-masing potongan tubuh dipaketkan kepada istri sah dan selingkuhannya yang masing-masing mendapat pesan bertuliskan hukuman memiliki kekasih. Aduh. Sawamura yang makin dibuat gemper tidak diikut sertakan dalam investigasi karena khawatir emosinya tidak terkendali dan mengganggu penyelidikan. Namun begitu, ia tak bisa menjedog saja jika anak dan istrinya dalam bahaya. Maka ia pun menemui Kayo, teman Haruka yang bekerja di rumah sakit untuk menanyakan keberadaan Haruka. Sementara itu 2 polisi lain mendatangi rumah Kayo yang kata pacarnya, selain dia seorang, tidak ada siapa-siapa lagi di rumah ini dan menyuruh kedua polisi itu menemui Kayo saja di rumah sakit. Singkat cerita, kedua polisi itu pun sudah berada di rumah sakit tempat Kayo bekerja. Dan setelah mendengarkan cerita Sawamura jika Haruka dalam bahaya, Kayo kemudian memberitahu jika Haruka dan Sota berada di kosannya, yang kata seorang polisi. Kayo yang kaget mendengar cerita Pak Polisi, dia pun berkata, Sawamura yang tidak puguh pikiran dan perasaan, bersama kedua temannya langsung menggaskan mobil ke kosannya Kayo, yang di saat bersamaan, si pembunuh sudah memasukkan Haruka dan Sota ke dalam box plastik. Di tengah perjalanan, si pembunuh dan Sawamura sempat pasang rok, lalu dengan keyakinannya Sawamura mengejar mobil si pembunuh hingga terjadi kejar-kejaran. Namun Sawamura yang tidak jago nyupir mobil, bukannya ngedrip, yang ada malah tigugulitik, dan si pembunuh pun lolos. Keesokan harinya di warung kopi Mang Udin cabang Tokyo, bersama Nishino keduanya membahas kasus yang mereka tangani dan mengira-ngira keberadaan anak dan istrinya Sawamura. Dan tiba-tiba di tengah hujan angin dordar gelap, seorang menggunakan hoodie dan bertopeng bancet mengagetkan mereka. Tanpa membayar kopi dan gehu, si topeng bancet pun dikejar Sawamura dan Nishino. Akan tetapi Sawamura malah ketabrak mobil. Yang tak lama berselang HP Sawamura berbunyi menyuruhnya datang ke atap sebuah gedung. Dan saat berada di atap gedung tersebut, Nishino sudah tidak walak kayak diikat di sisi atap gedung tersebut. Dengan wolosnya si topeng bancet itu mengatakan jika aksi membunuhnya adalah karya seni dan dia membunuh para juri karena iri pada Shigeru yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan kristal. Masih kata si bancet, Shigeru bukanlah pelaku pembunuhan kristal, melainkan dirinya lah pelaku sebenarnya. Lalu, hujan yang tadinya deras kini mulai reda serta cuaca yang tadinya cedem perlahan-lahan matahari mulai nengtet dan si topeng bancet mulai merasa arah rate ditandai dengan menggarok lehernya. Dan tiba-tiba
Keesokan harinya, Sawamura dijemput beberapa orang polisi karena dianggap mengganggu penyelidikan. Namun saat di tengah jalan, Sawamura berhasil kabur dengan menghajar ketiga penjaganya. Sawamura yang lapar akibat kejar-kejaran dengan rekan sesama polisinya, ia pun mampir ke warung nasi Bang Patah. Yang di warung itu, dia dikagetkan seorang pengunjung yang sedang kuku-lutus pada pelayan jika ada udang di balik nasinya. Karena si pelayan tidak tahu jika dia alergi udang. Mendengar kata alergi, Sawamura teringat saat terakhir sebelum kematian Nishino, di mana si topeng bancet terlihat gagaro sewaktu matahari bersinar. Sawamura pun bertanya-tanya, apakah mungkin si topeng bancet alergi pada sinar matahari? Daripada penasaran, ia pun ke warnet mencari info tentang alergi sinar matahari. Dan ternyata, alergi tersebut memang ada yang disebut sebagai sunrises. Ia pun berkesimpulan, jika si pelaku beraksi di tengah hujan bukan untuk menghilangkan jejak, tapi kemungkinan besar menghindari paparan sinar matahari. Berbekal perkiraan serta pengetahuan singkat dari warnet, Sawamura mengecek setiap rumah sakit yang mungkin saja pernah atau sedang menangani pasien dengan alergi sinar matahari. Hingga di sebuah rumah sakit, Sawamura bertemu seorang ibu dokter yang sedang menangani pasien dengan alergi tersebut. Si ibu dokter awalnya enggan memberikan info soal pasiennya. Namun setelah ditodong pistol, si ibu dokter akhirnya memberitahu alamat serta nama si pasien. Singkat cerita, Sawamura sudah berada di rumah si topeng bancet. Lalu di sebuah ruangan, ia kapergok hingga terjadi perkelahian. Tapi karena kali ini sedang tidak memerankan Genji di Cross Zero, gelut Sawamura yang seadanya itu pun tiada guna hingga ia dibuat pingsan. Beberapa waktu kemudian saat Sawamura sadar dari pingsannya, beliau terkejut berada di ruangan sempit bersama patung Haruka menggenggam pistol dan patung Saota memegang sebuah kotak. Si topeng bancet yang sedang tidak menggunakan pakaian dinas itu, kita sebut saja namanya Kirishima. Dia memberi perintah pada Sawamura yang jika ingin segera keluar dari ruangan itu, Sawamura harus menyusun pajel yang berada di kotak pada tangan patung Saota. Karena lewat pajel itulah jalan satu-satunya Sawamura bisa keluar. Sempat kuku-lutus amuk-amukan karena tidak pernah menyusun pajel, tapi demi istri dan anaknya, Sawamura menyatukan potongan-potongan pajel tersebut walau sirah jangar. Di tempat berbeda, Bapak Komandan bersama pasukannya mendatangi warnet karena sebelumnya Sawamura sempat terekam CCTV mendatangi warnet tersebut. Dan setelah melihat link browser yang pernah Sawamura kunjungi, diketahuilah jika Sawamura melacak pelaku yang diyakini memiliki alergi sinar matahari. Tak mau kehilangan jejak Sawamura, bersama pasukannya si Bapak Komandan mendatangi setiap rumah sakit. Hingga mereka sampai di tempatnya Bu Dokter yang pernah Sawamura todong. Tapi kali ini, si Bu Dokter mengatakan, pada malam harinya, seorang polisi yang sepertinya mengenal wajah si ibu dokter, yang menurutnya dirasa mirip dengan istri seorang seniman, mencari berita beberapa belas tahun lalu tentang kematian sepasang keluarga seniman kaya raya. Anak si keluarga kaya itu kemudian diadopsi, tapi setelah diselidiki lebih jauh, ternyata seniman itu memiliki 2 orang anak kembar dan salah satunya memiliki alergi sinar matahari. Kemudian, mereka bergerak mencari alamat rumah keluarga kaya itu. Shin kembali ke Kirishima. Melihat Sawamura sibuk menyusun pajel, ia tak lupa memberi makan Krabby Patty buatannya sendiri dan sekaleng soda biar semangat menyusun pajelnya. Dan berkat Krabby Patty buatan Kirishima, Sawamura berhasil menyusun pajel itu membentuk kata it, atau istilah kata yang bahasa kerennya berarti dahar.
Lalu, dengan pistol yang ada di tangan patung Haruka, dia keluar dari ruangan tersebut. Namun betapa kagetnya ia melihat potongan daging manusia yang sepertinya dari kemarin Sawamura diberi makan daging manusia tersebut. Lalu saat membuka kulkas, Sawamura jejeritan melihat kepala istri dan anaknya di dalam kulkas tersebut karena menyangka jika ia sudah memakan daging anak atau daging istrinya. Melihat Sawamura jejeritan, si Kirishima marah berketekan yang ternyata Sawamura kena prank alias kena tipeng karena sebenarnya Haruka dan Sawota masih hidup. Lalu, yang di kulkas kepala siapa? Sepertinya itu cuma tiruan saja dan dipoles sedemikian rupa oleh Kirishima, yang memiliki keahlian mengukir dan memahat seperti sosok Daesu di film Monster dan Jaewu di film Five. Tidak usah repot-repot nyari-nyari videonya, link kedua film tersebut sudah saya taruh di deskripsi. Lanjut, seperti tidak punya dosa, Kirishima mendatangi Sawamura yang sudah lengkap dengan topeng bancetnya. Sawamura yang dari tadi menahan ambek kepegung, dia pun ngamuk lalu menembak dan mengejar si topeng bancet. Hingga di sebuah tempat Kirishima menyerahkan tugas selanjutnya pada seorang bertopeng bancet yang lain. Lalu, Sawamura menemukannya di sebuah gang. Tapi untungnya, si topeng bancet pengganti tidak keburu dia tembak. Karena ternyata, si topeng bancet pengganti itu adalah Haruka, istrinya Sawamura. Sambil menodongkan pistol pada Sawota, Kirishima mendatangi Kirishima dan Haruka. Lagi-lagi, tanpa watadosnya menyuruh Sawamura menembak Haruka jika ingin Sawota selamat. Bukannya mengikuti kemauan Kirishima, Sawamura lebih memilih menembak Kirishima hingga keduanya saling tembak. Sawamura pun ngejongkeng, sedangkan si Kirishima masih baik-baik saja. Lalu di tengah keadaan yang sedang paciweh, Pak Komandan beserta semua polisi sudah masuk ke rumah Kirishima. Lalu, ia pun mencoba lari keluar rumah menghindari polisi. Tapi karena hari sial tidak tertulis di kalender, si Kirishima pun terbakar sinar matahari hingga ia pun diringkus. Beberapa hari kemudian di rumah sakit, si ibu dokter yang tadi kita lihat mengaku sebagai keluarga Kirishima dan berkamsud menjenguknya. Tidak membawa jeruk, apel, apalagi roti, si ibu malah membawa oleh-oleh racun dan menyuntikkannya, hingga si Kirishima ajol-ajolan di atas ranjang. Dan kalau sudah diracun, sudah pasti si Kirishima atau si topeng bancet itu tamat riwayatnya. Itu saja alur cerita filmnya kali ini. Jika teman-teman suka dengan channel This Film, silahkan subrek dan bagikan videonya supaya channel This Film makin berkembang dan supaya semangat saya ngontennya. Terima kasih sudah menonton, tetap sehat, tetap strong menghadapi kenyataan, dan sampai jumpa.